Assalamualaikum, selamat datang di dapur Kilo 9. Masih bingung ide bisnis apa hari ini? Yuk. Nih ada rice ball topping tempe katsu. Cus ke resepnya ya. Saya pakai tempe 1 kotak dan ada tepung maizena, ada minyak bawang, mau pakai margarin juga boleh. Saya pakai saus tomat, brandnya Del Monte, sembarang mau pakai apa aja. Ada bawang bombay, cabai rawit, bawang putih, dan cuka. Maaf nggak kelihatan, tempatnya putih. Terus ada lada, garam, dan gula. Kalau bisa nggak usah pakai vicin juga nggak apa-apa, karena gurihnya nanti bisa didapat dari ini saus tiram. Ada kecap Inggris, ada minyak wijen juga. Dan saya nggak pakai saus sambal ya, karena nanti saya tambahin cabenya sekitar 30 bijian lah. Dan oke, langsung ke bahan pencelupnya. Ada garam, lada, gula sedikit, tepung panir, tepung terigu, dan telur. Air secukupnya, dan juga ada daun pre. Santan menyusul di belakang. Lupa nggak keambil gambarnya ya tadi. Dan ini bawang putihnya udah saya haluskan, lalu saya campur dengan telur. Kemudian santan masuk. Santannya nggak seberapa kental ya Mak ya, sedang-sedang aja. Kemudian bumbunya juga masuk. Nggak pakai vicin juga nggak apa-apa, mau pakai kaldu bubuk juga nggak masalah, silakan. Oke, kemudian diaduk-aduk dulu biar merata. Setelah itu tepungnya dimasukkan secara bertahap ya, nggak usah langsung semuanya, nanti kalau menggumpal malah ada adegan menyaring segala, jadi perlahan aja masuknya. Air secukupnya ya, nggak saya takar Mak, jadi tergantung kekentalannya aja maunya seberapa. Dan kalau mau ekonomis nggak pakai santan juga nggak masalah ya, opsional aja, itu hanya menambah rasa gurih. Kalau telur kalau bisa jangan di skip, tapi ya kalau nggak ada telur ya ora popo lah, nggak usah dipaksa-paksa juga, yang penting matang. Oke, tempenya tak potong gede-gede. Ini sebenarnya nanti setelah matang baru tak potong kecil-kecil, rencananya seperti itu. Oke, dilihat dulu apa yang terjadi kalau dipotong gede-gede. Lah ambiar toh. Itu memang tempe muda Mak, salah beli ceritanya. Akhirnya saya menunggu tempe yang kedua. Oke, saya tunggu sampai kesorean dan gak dapet sinar matahari, videonya gelap. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Dan kali ini tempenya tak potong tipis-tipis. Saya sengaja nggak menyetin pakai pisau yang besar, karena kan nggak semuanya orang punya, jadi tak coba pakai cobek. Begitulah ceritanya. Dan tempe yang kedua ternyata sama pemirsa, tempenya tempe muda ya, kalau digeprek remek wes oke lah, nggak apa-apa. Untungnya ini tak potong tipis-tipis, jadi tempenya masih bisa bersatu dan menyatu walaupun itu sangat terpaksa. Nggak apa-apa, yang penting ini bisa jadi pengalaman. Kalau Anda mempunyai pisau yang besar, digeprek penyet-nyet, insya Allah bisa rapet. Itu tempe yang ketiga saya praktekkan begitu, pakai pisau yang besar, hasilnya oke. Nah, ini lumayan kan hasilnya. Yang penting agak tipis-tipis ya Mak ya, jangan tebel-tebel. Oke, kita ke tahap pencelupan. Ini gambar saya ambil tempe yang remek yang pertama. Jadi saran saya Mak, kalau beli tempe tanyakan sama penjualnya, ini tempe udah matang apa belum. Nah, kalau bisa tempe yang daun tuh lebih enak deh daripada tempe yang plastikan, tapi ya tergantung dari pabriknya juga sih. Dan lebih baik juga ditanyakan, ini tempe jenisnya yang padat atau enggak, kan karena ada yang seperti tempe mendoan kayak gitu kan. Nah, daripada kecelek tempenya belum matang, sekali dikeprek ambiar kayak punya saya, akhirnya modelnya kayak tempe belum jadi gitu kan. Nah, menyedihkan. Dan
Kemudian tempenya setelah dibaluti dengan tepung panir, kalau bisa dimasukkan ke kulkas ya sekitar 5 atau 10 menit sambil menyiapkan bahan-bahan saus yang lainnya biar nggak banyak rontokan. Dan ini loh percobaan ketiga yang saya potong tipis-tipis. Nah, lumayan padat loh, bagus. Dan tapi resiko kalau semakin tipis ya semakin banyak akan minyak yang dibutuhkan untuk menggoreng, dan itu contoh tadi yang remek ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita siapkan bahan-bahan sausnya. Itu cabai sudah saya tambahin, dan bawang pre juga, bawang putihnya udah saya ulek. Oke, kita masukkan bawang putih dan minyak ya, kita sangrai dulu sampai harum. Kalau anda mau pakai margarin juga nggak apa-apa mak ya, dan memang bukan kebetulan saya siapkan minyak bawang, jadi saya pakai minyak bawang aja. Kita tumis dulu sampai harum sambil kita siapkan minyak untuk menggoreng tempe, jadi kita nggak buang-buang waktu ya. Tempe saus matang, tempe juga matang. Saya masukkan bawang pre yang batang dulu ya, yang warnanya putih. Kemudian masuk bawang bombay, kita tumis lagi sampai harum. Lalu kita masukkan saus tomat ya. Sekali lagi saya nggak pakai saus sambal, bagi yang nggak suka cabai bisa pakai saus sambal, jadi pedasnya nggak terlalu nyengat gitu ya, karena saya tambahin sampai 30 biji, jadi ya buat apa saus sambal. Oke, dan bahan-bahan lainnya masuk seperti saus Inggris, saus tiram, semuanya masuk kecuali minyak wijen. Minyak wijen dimasukkan di belakangan setelah matikan kompor ya mak ya. Kalau anda masukkan di tahap ini nggak ada gunanya, minyak wijen itu yang diambil cuma aromanya doang, jadi ditaruh di belakangan aja, setelah matikan kompor baru masuk. Dan kalau tahap ini lebih baik anda matikan kompor juga biar nggak gosong, semuanya masuk, dikasih air baru nyalakan kompor lagi. Oke, kita sambil masak saus dan menggoreng tempenya, itu minyak udah panas ya. Kita goreng, apinya jangan terlalu besar mak, dikontrol ya, sedang-sedang aja. Dan kalau bisa minyak baru, jangan bekas, karena apa mak, bisa pengaruh di rasa sama warna. Oke, ini sausnya Swiss hampir matang. Kita masukkan tepung maizenanya, diaduk-aduk lagi. Nah, ini harusnya yang bawang daun yang hijau ini harusnya kan buat garnish ya, jadi kan dimasukkannya nanti belakangan. Nah, salahnya di sini. Oke wes mak, enggak apa-apa. Sekarang minyak wijen masuk, yang penting rasanya indul merundul. Oke, setelah minyak wijen, cukanya juga masuk belakangan ya. Nah wes, saus matang, tempe juga matang, ayo kita sajikan. Nah gini nah maksud saya, tempe ini tuh agak gede-gede lebar, nah baru dipotong-potong gitu loh. Tapi ya sudah, yang terjadi biarlah terjadi, tidak usah diungkit-ungkit lagi, malah akan bisa bikin sakit hati. Oke, sekarang ditata yang rapi-rapi agar bisa kita nikmati dan dapat rezeki. Oke mak, sekian sajian resep dari saya, semoga bermanfaat. Sehat selalu di rumah ya bersama keluarga, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share. Jangan lupa saran dan kritiknya ya. Cek lali. Wassalamualaikum, sampai jumpa di resep berikutnya ya.